Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah. Jumpa lagi dalam acara Kulluhum. Kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini saya akan berkisah tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Kisah tentang Nabi Yusuf diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu surat yang khusus dan dinamai surat Yusuf. Surat Yusuf terdiri dari 111 ayat. Surat Yusuf ini seluruh isinya berkisar pada cerita Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya beserta orang tua mereka. Cara penuturan kisah Nabi Yusuf ini kepada Nabi Muhammad SAW berbeda dengan kisah-kisah nabi-nabi yang lain, yaitu kisah Nabi Yusuf ini khusus diceritakan dalam satu surat, sedang kisah-kisah nabi-nabi yang lain disebutkan dalam beberapa surat. Isi dari kisah Nabi Yusuf ini berlainan pula dengan kisah-kisah nabi-nabi yang lain. Dalam kisah nabi-nabi yang lain, Allah menitik beratkan kepada tantangan yang bermacam-macam dari kaum mereka. Kemudian mengakhiri kisah itu dengan kemusnahan para penentang para nabi itu. Tetapi dalam kisah Nabi Yusuf ini, Allah Subhanahu wa taala menonjolkan akibat yang baik dari kesabaran dan bahwa kesenangan itu datangnya sesudah penderitaan. Allah menguji Nabi Yakub alaihissalam dengan kehilangan putranya, yakni Nabi Yusuf alaihissalam dan penglihatannya, dan menguji ketabahan dan kesabaran Yusuf alaihissalam dengan dipisahkan dari ibu bapaknya, dibuang ke dalam sumur dan diperdagangkan sebagai budak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji imannya dengan godaan wanita cantik lagi bangsawan, dan akhirnya penderitaan dan cobaan itu menghimpunkan mereka kembali, mengembalikan penglihatan Yakub alaihissalam dan menghidupkan lagi cinta kasih sayang antara mereka dengan Yusuf. Begitu indahnya cerita tentang Nabi Yusuf di dalam Al-Quran, surat Yusuf, sehingga ayat yang ketiga dari surat Yusuf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Yang artinya, kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Demikian baiknya kisah ini sehingga Allah memulai ayat ini dengan naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Kami mengisahkan kepadamu Muhammad sebaik-baik kisah. Dan ayat terakhirnya 111 juga mengajak kita manusia untuk mengambil pelajaran dari kisah yang baik itu, terutama kisah tentang Nabi Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Oleh karena itu, ketika saya dalam Kulluhum kuliah yang hanya 10 menit ini menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf, saya khawatir bahwa apa yang saya sampaikan
terlalu jauh dari keindahan yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang cerita Nabi Yusuf. Karena itu untuk kehati-hatian, saya mungkin akan membaca buku sejarah yang langsung saya baca pada kesempatan ini. Yang paling penting bagaimana kita dapat mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari setiap penggalan cerita yang hanya disesuaikan dengan waktu yang hanya kurang lebih 10 menit ini. Pertama, cerita tentang Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Nabi Yusuf adalah putra nomor 7 dari 12 putra-putri Nabi Yakub. Ia dengan adiknya yang bernama Bunyamin dari ibu Rahil. Saya ceritakan sebelumnya bahwa Nabi Yakub mempunyai 2 orang istri kakak beradik, yakni Laia dan Rahil. Laia kakaknya, Rahil adiknya. Sebetulnya Yakub lebih mencintai adiknya, yakni Rahil. Tapi kemudian karena menurut aturan pada saat itu kakak tidak boleh didahului pernikahannya, maka dinikahilah Rahil terlebih dahulu, Laia terlebih dahulu, kemudian dinikahilah Rahil. Dan saat itu syariat masih membolehkan seperti itu. Artinya kakak beradik dinikah sekaligus sebagai istri atau dipoligami pada saat yang bersamaan. Tetapi dalam syariat Nabi Muhammad SAW, dalam syariat Islam sekarang, hal itu tidak boleh atau diharamkan. Yusuf dikaruniai wajah yang tampan, rupa yang bagus, dan badan yang tegap. Dan Yusuf adalah salah seorang anak Nabi Yakub yang oleh Nabi Yakub sangat dicintai, disayangi, dengan kata lain dimanjakan bersama adiknya yang bernama Bunyamin. Karena perlakuan yang katakanlah diskriminatif, memanjakan Yusuf, maka saudara-saudara Yusuf iri hati kepada apa yang dilakukan oleh ayahnya, oleh Yakub. Karena iri hati itulah, maka saudara-saudara Yusuf kemudian mereka berkumpul dan membicarakan tentang apa yang mereka lihat dari perlakuan ayahnya, yakni Yakub, yang lebih mencintai, menyayangi Yusuf dibanding dengan saudara-saudaranya yang lain. Dan perkumpulan itu akhirnya melahirkan sebuah kesepakatan untuk menghilangkan Yusuf dari tengah-tengah keluarga. Ada yang mengusulkan agar Yusuf dibunuh saja, tetapi ada yang lebih bijak yang bernama Yakuza. Ia mengatakan bahwa tidak boleh dibunuh karena walau bagaimanapun Yusuf adalah darah daging yang sama dengan kita, dari ayah yang sama dengan kita. Oleh karena itu ia menyarankan bahwa untuk mengasingkan Yusuf, maka Yusuf lebih baik disimpan atau dimasukkan ke dalam sumur. Barangkali dengan dimasukkan ke dalam sumur masih ada orang yang membawanya jauh dari tengah-tengah keluarga kita. Dan usul itulah yang kemudian disepakati. Dan suatu saat mereka, saudara-saudara Yusuf itu datang kepada ayahnya, kepada Yakub. Dan ia membuat sebuah tipu daya. Dibilang kepada ayahnya, ia akan membawa Yusuf dan Bunyamin atau Yusuf dan bersama saudara-saudara yang lain untuk pergi berekreasi atau bermain-main ke tengah hutan. Maka dengan berat hati Yakub memberikannya, melepasnya, walaupun benar-benar ia dalam keadaan tidak setuju karena cintanya dan sayangnya kepada Yusuf. Itulah awal kehidupan Nabi Yusuf
yang demikian seru, heboh, dan cukup menarik perhatian kita, perasaan kita, yang nanti akan saya sampaikan ceritanya. Mudah-mudahan cerita apapun yang disampaikan dan dialami oleh manusia terbaik adalah bagian dari iktibar yang harus kita ambil hikmahnya, kita ambil manfaatnya, kemudian kita resapi, kita hayati dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa setiap manusia memiliki cerita masing-masing. Setiap manusia memiliki bahagian dari hidup masing-masing. Setiap manusia memiliki garis takdir masing-masing yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cerita itu, guratan dan suratan takdir itu, bagaimana kita menjalaninya dengan berserah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kita lanjutkan cerita pada episode yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.